Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai proyek sistem informasi manajemen perikanan tangkap tentang penggunaan teknologi drone berbasis aero and force untuk mencegah terjadinya overfishing dan illegal fishing. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Alifa Febriana Rahma. Saya Ridwan Buteki Ali. Saya Dita Katrin Samia. Saya Dinda Caesar. Saya Rizky Pujastuti. Baik, untuk masalah yang kami angkat yaitu permasalahan illegal fishing, overfishing, penangkapan yang tidak efisien merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2023 ini. Ini masih menjadi masalah serius yang harus ditangani oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur. Upaya pengawasan dan penegakan hukum perlu terus dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan yang ada di Kalimantan Timur. Next. Baik, di sini untuk stakeholder yang terlibat dalam permasalahan penggunaan teknologi drone berbasis aero and force untuk mencegah terjadinya overfishing dan illegal fishing di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu yang pertama KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, berfungsi sebagai fasilitator penyumbang drone berbasis AI dan pembuat regulasi. Yang kedua, yaitu ada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur atau DKP Kalimantan Timur sebagai operator pengoperasian drone dan pengelola data hasil drone. Yang ketiga yaitu Badan Keamanan Laut atau Bakamla sebagai pemberi informasi keadaan lapang dan eksekusi lapang. Dan yang terakhir yaitu TNI Angkatan Laut berfungsi sebagai penindaklanjut pelaku overfishing dan pelaku illegal fishing di perairan Kalimantan Timur. Next. Selanjutnya, solusi dari kami kelompok 4 yaitu dengan penggunaan drone berbasis Artificial Intelligence atau AI yang dilengkapi dengan Aero and Force sebagai media teknologi yang dapat mengantisipasi illegal fishing di Indonesia yang dengan prinsip kerjanya mengambil gambar atau foto kegiatan kapal di perairan dan mendeteksi kejadian kapal asing yang masuk. Hasil foto atau video tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyidikan oleh pihak berwenang untuk menemukan pelaku overfishing, illegal fishing, dan penangkapan yang tidak efisien pada perairan Kalimantan Timur. Next. Kemudian di sini ada flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur kerja, proses, atau algoritma dalam bentuk simbol-simbol. Flowchart sendiri digunakan untuk merencanakan, menganalisis, dan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Pada diagram flowchart di sini dijelaskan bahwa ada stakeholder yaitu ada DKP, Daerah Kalimantan Timur, Bakamla, dan TNI AL. Tugas DKP sebagai fasilitator pelabuhan dan dapat mengembangkan teknologi yang berupa drone yang dilengkapi dengan sistem aero and force untuk memantau kegiatan perikanan di perairan Kalimantan Timur. Pada penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan perikanan, menangkapan ikan dapat membantu menghindari overfishing dan dapat mendukung kerja perikanan yang berkelanjutan dengan adanya sistem kerja pemantauan dan pelacakan yang lebih akurat. Kemudian ada pihak operator sendiri sebagai pengemudi drone yang dioperasikan oleh DKP dan TNI AL. Dan operator juga dapat menyerahkan data hasil perikanan tangkap ke dinas daerah, DKP, TNI AL, dan Bakamla. Tugas Dinas Daerah Kalimantan Timur hanya dapat melakukan riset daerah yang rawan terjadi overfishing dan illegal fishing. Kemudian pihak Bakamla membantu menjaga keamanan lingkungan di perairan Kalimantan Timur dan memberikan informasi jika ada terjadinya overfishing dan illegal fishing di suatu daerah yang akan dilaporkan ke TNI AL. Kemudian tugas TNI AL menjaga perairan Laut Kalimantan Timur dan memantau untuk menindaklanjuti pelaku yang melakukan operasi penangkapan ikan secara illegal fishing dan overfishing. Next. Selanjutnya ada use case. Use case adalah kegiatan proses kerja yang berbasis dengan sistem. Untuk use case kali ini terdiri dari tiga aktor. Yang pertama ada operator, yang kedua ada Bakamla, yang ketiga ada TNI AL. Untuk tugas operator, yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian mengikuti input yaitu deteksi objek dengan melakukan analisis data yang dilakukan menggunakan drone yang berbasis AI.
Selanjutnya, dari analisis data, operator dapat menyimpan data. Kemudian, operator juga dapat mengakses data. Untuk Bakamla dan TNI AL dapat mengakses data, namun harus login terlebih dahulu. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada use case skenario. Use case skenario merupakan deskripsi urutan langkah-langkah yang menjelaskan interaksi antara aktor dengan sistem. Yang pertama, saya akan menjelaskan use case skenario login pada drone berbasis Aero Enforce untuk mencegah terjadinya overfishing dan illegal fishing. Untuk objektifnya itu untuk melihat data pelaku overfishing dan illegal fishing pada sistem. Untuk aktornya sendiri yaitu ada operator, Bakamla, dan TNI-AL. Untuk preconditionnya, aktor membuat akun terlebih dahulu, membuat username dan passwordnya. Untuk main flow-nya yaitu ada operator, Bakamla, dan TNI-AL dapat melakukan login pada website. Untuk alternatif flow-nya, jika tidak dapat melakukan login, maka sistem akan menampilkan notifikasi dan meminta pengguna untuk melakukan login ulang. Untuk post condition-nya dapat mengakses website atau sistem. Next. Oke, selanjutnya yaitu use case skenario pengumpulan data. Untuk tujuannya sendiri yaitu mengumpulkan data pada pelaku yang melakukan overfishing dan illegal fishing. Untuk aktornya yaitu ada operator, dan preconditionnya operator akan memindahkan data dari drone ke sistem. Untuk main flow-nya, setelah operator login, operator akan memulai proses pengumpulan data dari sistem, dan data yang dikumpulkan merupakan data observasi real time. Untuk alternatif flow-nya, jika sistem gagal mengumpulkan data karena sistem bermasalah atau jaringan tidak stabil, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Operator dapat mengulang kembali proses pengumpulan data atau dapat meminta bantuan teknis. Untuk post condition-nya, data yang terkumpul akan terkumpul dengan struktur dan akan dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada use case skenario deteksi objek. Untuk objektifnya yaitu mendeteksi pelaku overfishing dan illegal fishing. Aktornya sendiri yaitu ada operator, precondition-nya mendeteksi objek yang akan dianalisis. Main flow-nya, sistem akan memproses data yang dikumpulkan untuk mendeteksi objek. Jika objek terdeteksi, sistem akan menganalisis lebih lanjut. Untuk alternatif flow-nya, jika sistem tidak mendeteksi adanya objek, maka sistem akan menampilkan notifikasi ke operator. Condition-nya, sistem akan mengumpulkan hasil objek yang terdeteksi. Oke, selanjutnya ada use case scenario analisis data. Untuk objektifnya yaitu menganalisis data pelaku overfishing dan illegal fishing dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Untuk aktornya sendiri ada operator, precondition-nya operator melihat data yang sudah terkumpul sebelumnya. Selanjutnya yaitu main flow-nya, operator menganalisis data dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya, sistem akan melakukan perhitungan, pengenalan pola, atau fungsi lainnya. Untuk alternatif flow-nya, jika terjadi kesalahan selama menganalisis data, maka sistem akan memberikan notifikasi ke operator dan operator dapat mengulang proses analisis dan meninjau kembali data yang terdeteksi. Untuk post condition-nya, data yang sudah dianalisis dapat terkumpul dan dilakukan penyimpanan data. Oke, selanjutnya use case skenario penyimpanan data. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengumpulkan data yang telah dianalisis. Yaitu ada operator. Condition-nya yaitu penyimpanan data dapat dilakukan setelah dilakukan analisis data. Untuk main flow-nya, data yang telah dianalisis dan disimpan oleh sistem dapat diakses di masa yang akan datang atau dapat digunakan untuk pelaporan. Operator juga dapat menambahkan catatan tambahan lainnya secara manual. Untuk alternatif flow-nya, dapat backup dari keseluruhan data. Untuk post condition-nya, data akan terkumpul menjadi satu di dalam sistem. Oke, yang terakhir yaitu ada use case skenario mengakses data. Untuk objektifnya yaitu mengakses data yang telah dianalisis secara real time. Untuk aktornya, operator Bakamla dan TNI AL. Untuk precondition-nya yaitu aktor dapat melakukan login terlebih dahulu. Main flow-nya, operator Bakamla dan TNI AL dapat mengakses data yang telah disimpan dan dapat melihat hasil analisis pelaku yang melakukan overfishing dan illegal fishing secara real time. Untuk alternatif flow-nya, jika data tidak dapat diakses, akan muncul notifikasi pada laman sistem. Untuk post condition-nya dapat melihat data secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini adalah sebuah alur atau jalannya cerita dari sebuah sistem. Dan aktor pertama yang melakukan yang menggunakan sistem ini adalah DKP atau operator.
Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan login terlebih dahulu. Jika login gagal, maka akan dikembalikan lagi ke menu login, dan jika login berhasil, maka akan langsung masuk ke menu utama. Selanjutnya, operator dapat melakukan pengumpulan data, kemudian dapat melakukan penganalisis data, dan jika operator itu ingin kembali, maka akan dikembalikan kepada menu utama, dan jika operator tidak ingin kembali, maka operator dapat melakukan penyimpanan data. Kemudian operator eh, dapat langsung menyelesaikan kegiatan di dalam sistem. Selanjutnya adalah Bakamla. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan login terlebih dahulu. Jika login gagal, maka akan dikembalikan lagi ke menu login, dan jika login berhasil, maka akan masuk ke menu utama. Kemudian Bakamla dapat melakukan mengakses data, dan jika Bakamla ingin kembali, maka akan dikembalikan ke menu utama, atau Bakamla dapat melakukan pelaporan data. Kemudian Bakamla dapat menyelesaikan kegiatan di dalam sistem. Selanjutnya adalah TNI AL. TNI AL di sini hal pertama yang dilakukan adalah melakukan login terlebih dahulu. Jika login gagal, maka akan langsung masuk lagi ke menu login, dan jika login berhasil, maka akan masuk ke menu utama. Kemudian TNI AL dapat melihat data, dan jika TNI AL ingin kembali lagi, akan dikembalikan ke menu utama. Dan jika TNI AL tidak ingin kembali, maka TNI AL dapat melakukan penindaklanjutan terhadap overfishing atau illegal fishing yang dilakukan oleh oknum. Dan TNI AL dapat menyelesaikan kegiatan di dalam sistem. Sekian presentasi yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.